Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya, itu Faiz Septian. Dan kali ini saya akan membuat tutorial tentang penggunaan use case diagram dan activity diagram. Nah, topik tentang use dan activity diagram tersebut ialah Dana Digital Wallet App, yaitu aplikasi Dana. Nah, berikut syarat yang harus dipenuhi oleh aplikasi Dana tersebut. Ya, pertama itu sistem harus memungkinkan pengguna untuk masuk dan akun Dana menggunakan kredensial yang valid. Yang kedua itu sistem harus memungkinkan pengguna dapat menambah saldo Dana. Yang ketiga itu sistem harus dapat menampilkan saldo Dana pengguna. Yang keempat itu sistem harus memungkinkan pengguna dapat mentransfer ke sesama Dana atau rekening bank. Yang kelima yaitu sistem harus mendukung pembayaran pinjaman dan tagihan. Nah, langsung saja kita ke pembuatan use case diagramnya. Nah, langsung saja kita mulai pembuatan use case diagramnya. Dana payment web itu atau digital app. Nah, di sini ada user sebagai aktor pertama dan administrator sebagai aktor kedua. Nah, pertama kita bikin use case yang pertama, yaitu kita bikin dulu semuanya. Kita perbesar dulu ya. Jadi use case yang pertama itu kita bikin itu login, yang kedua yaitu cek balance atau mencek saldo di Dana kita, yang ketiga yaitu top up Dana, yaitu tambahkan saldo di Dana kita, yang keempat yaitu transfer, yaitu memindahkan atau mengirimkan duit, uang, yang kelima yaitu payment atau pembayaran. Jadi di dalam use case login nanti akan terjadi verify PIN atau pengecekan PIN dari login tersebut. Nah, yang juga akan terjadi yaitu login fail atau login gagal. Jadi di dalam use case login ini akan terjadi include atau login itu pasti akan memverifikasi PIN jika usernya berhasil akunnya benar. Nah, jika user gagal atau akunnya kesalahannya itu, maka akan terjadi login fail extend. Nah, dari extend ini tidak akan selalu terjadi, tapi dia ada berhubungannya dengan login ini. Jadi user dapat langsung hubung dengan login sebagai aktor pertamanya. Kedua kita akan yaitu use case check balance. Dari check balance ini saldo kita akan dicek, dan admin atau aktor keduanya juga memiliki kuasa atau yang sama gitu dengan kita untuk dapat melihat saldo kita. Nah, yang ketiga itu use case top up. Nah, di use case top up ini kita akan
saat kita akan memasukkan nominal top up, kita akan pasti diminta untuk memverifikasi apakah top up kita itu benar apa adanya. Ya, nanti saat verifikasi akan diapakan oleh admin atau disetujui oleh admin. Nah, yang keempat yaitu ada transfer, use case transfer. Nah, di use case transfer ini akan ada lagi dua turunan use case, yaitu apakah transfer kita akan ke sesama pengguna Dana atau akan ke tempat yang lain atau ke rekening bank yang lain. Nah, di use case transfer ini yaitu bersifat extend karena dia itu tidak akan selalu terjadi, tetapi akan dia berhubungan dengan transfer tersebut. Lanjut kita ke use case ke-5 yaitu payment atau pembayaran. Nah, ada juga itu turunannya dua, yaitu apakah itu pembayaran rutin atau seperti subscription atau yang sebelumnya, dan juga ada itu opsi pinjaman atau tagihan gitu. Nah, jadi dalam opsi payment ini nanti akan ada dua turunan yang akan menjadi decision dari pengguna. Nah, use case aktor pertama yaitu user dapat berinteraksi dengan kelima use case utama tersebut, dan admin memiliki kuasa atau dapat mengatur dari check balance, top up, dan juga payment. Sekian saja, mungkin lanjut kita akan ke activity diagram. Nah, lanjut ke activity diagramnya. Nah, jadi di activity diagram dan digital wallet ini terdapat tiga section, yaitu user, dua itu sistem, yang ketiga itu admin atau administrator. Nah, untuk pertama itu kita akan melakukan use case yang pertama itu login. Nah, jadi di login ini user akan diminta untuk membuka app dan akan terjadi decision dua kemungkinan, yaitu apakah user ini sudah mempunyai akun atau belum. Nah, jika sudah, maka akan diarahkan ke login dan akan diverifikasi oleh sistem. Jika user tidak memiliki akun, maka akan diminta untuk membuat akun, yaitu sync up. Ketika user mempunyai akun dan masuk login dan di-verify oleh sistem, maka akan terjadi dua kemudian lagi, yaitu apakah loginnya berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil atau invalid, maka loginnya fail, gagal. Nah, jika login berhasil, maka user akan dapat mengakses use case lain dari aplikasi tersebut. Nah, kita lanjut ke itu check balance ya. Use case pertama, yang kedua itu check balance. Nah, di check balance ini nanti user akan diminta untuk mencek saldo yang tersisa dari user tersebut. Nah, maka setelah user melakukan check balance kan, maka sistem akan memperlihatkan saldo yang tersisa dari user, dan user akan diarahkan untuk menutup aplikasi. Nah, yang ketiga itu use case ketiga, yaitu top up, di mana user akan minta untuk memasukkan nominal berapa top up yang akan dimasukkan ke akun dananya. Nah, saat telah memasukkan akun dana, maka akan diverifikasi oleh administrator atau yang memiliki kewenangan dari dana tersebut. Setelah diverifikasi,
akan terjadi dua kemungkinan, yaitu di sistem, yaitu apakah top up-nya fail atau berhasil. Jika fail akan menghasilkan top up fail atau top up gagal. Kalau sukses akan saldo dana user akan menambah dan akan menampilkan jumlah total dari saldo user. So user balance increase. Kemudian user akan keluar dari aplikasi. Nah, yang ketiga itu use case ketiga itu transfer, di mana transfer ini akan diarahkan ke dua decision, apakah ke sesama pengguna dana atau ke tempat yang lain seperti rekening bank atau aplikasi yang lainnya. Nah, jika sesama dana, maka akan diarahkan untuk user akan diarahkan untuk memasukkan nomor dari pengguna dana. Nah, setelah dimasukkan akan disuruh berapa dana yang akan ditransfer ke pengguna dana lainnya. Setelah itu akan diarahkan ke apakah saldonya itu mencukupi untuk melakukan transfer. Jika tidak mencukupi, maka akan menampilkan bahwa saldonya tidak cukup. Jika cukup, maka akan diverifikasi oleh admin untuk melakukan pembayaran transfer. Jika berhasil, maka sistem akan menampilkan yaitu transfer itu berhasil, transfer successful, dan user akan keluar dari aplikasi. Jika bukan dari sesama dana atau seperti rekening bank atau aplikasi lain, maka user akan diminta untuk memasukkan nomor rekening dari pengguna yang akan ditransfer. Kemudian user akan disuruh meminta berapa jumlah yang akan dimasukkan, dan seperti yang tadi akan apakah dana cukup atau tidak. Jika cukup, maka diverifikasi dan transfer berhasil. Nah, yang kelima itu ada use case payment atau pembayaran. Nah, di use case pembayaran ini apakah akan terjadi dua sisi, yaitu apakah untuk pembayaran yang rutin atau subscription langganan, atau yang kedua itu tagihan bills and loan. Untuk melakukan ini nanti akan diarahkan keduanya ke apakah saldonya mencukupi. Jika tidak cukup, maka akan menampilkan saldo dana tidak cukup, atau cukup maka akan diverifikasi oleh administrator dan akan dinampilkan transfer pembayaran berhasil. Kemudian user akan keluar dari aplikasi. Nah, jadi seperti inilah kira-kira activity diagram dari Dana Digital Wallet app. Nah, mungkin itu saja dari video saya, itu tutorial membuat use case diagram dan juga penjelasan dari activity diagram dari kasus Dana Digital Wallet app atau dompet digital Dana. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.